Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi muqallibil qulub wa 'allamil ghuyub wa qabilit taubati mimman yatub syadidil 'iqabi 'inda qaswatil qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah amara bil adli wal ihsan wa naha 'anil fahsya'i wal munkar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu kana yukthiru min qawli ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah sidang Jumat di Masjid Namira Tebet yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridho Allah Ta'ala, teriring doa semoga hadirin sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan Jumat 18 Rabiul Akhir 1447 Hijriah, khatib berwasiat, berpesan kepada hadirin dan tentunya kepada pribadi sendiri untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan yang didasari dengan keimanan yang sebenar-benarnya dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ketika kita bermaksud menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, maka pada saat itu kita sedang berupaya menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Keridhaan Allah merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Oleh karena itu, kita yang berusaha menjaga keimanan kita sebagai seorang muslim sangat berharap selalu mendapatkan keridhaan dari Allah dalam setiap langkah hidup kita, mengingat kebaikan dan kenyamanan serta ketenangan akan dirasakan dalam menjalani kehidupan manakala kita mendapatkan ridha dari Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 72 disebutkan, waridwanum minallahi akbaru dzalika huwal fawzul azim. Shadaqallahul azim wal ma'na Allahu a'lam bimuradi. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar, itu adalah keberuntungan yang besar. Hadirin rahimakumullah, tidak ada yang lebih mulia dan lebih besar daripada keridhaan Allah. Karena keridhaan Allah merupakan anugerah, karunia besar bagi orang-orang yang sadar akan keislaman. Mengingat besarnya ridha Allah, sampai Nabi pun berharap dan berdoa kepada Allah agar selalu dalam ridhonya. Di antara sepenggal doa beliau, wa ardina wardo anna, dan ridhoilah kami ya Allah, dan ridhoi apa yang datang dari kami. Hadirin rahimakumullah, lantas bagaimana kita berupaya menggapai
ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang akan menjadi tema khutbah pada kesempatan siang ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang pertama, bagaimana agar kita bisa menggapai ridho Allah adalah dengan berusaha ikhlas dalam setiap amal, perbuatan dan kebaikan yang kita kerjakan. Setiap manusia dalam menjalani hidupnya pasti melakukan aktivitas yang beraneka macam. Ada kalanya bersifat pribadi dan juga ada kalanya bernilai sosial, alias memberikan bantuan, dukungan, sokongan kepada sesama. Dalam hal ini hendaknya kita mendasari amal perbuatan tersebut dengan dasar ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu waktu Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kita semua maklum beliaulah yang berjasa membebaskan, memerdekakan seorang hamba sahaya yang sampai detik ini kita kenang dalam kegiatan kemasjidan. Sahabat itu adalah Bilal bin Rabah. Kemudian kebaikan yang dilakukan oleh Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, mendermakan hartanya, melakukan kebaikan tersebut, itu beliau lakukan hanya karena Allah Ta'ala, bukan karena lainnya. Dan sampai Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Lail dari ayat 19 sampai ayat 21. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi, dan niscaya kelak dia akan mendapat kesenangan, keridhaan yang sempurna. Shadaqallahul azim. Yang kedua, bagaimana cara kita menggapai ridha Allah adalah dengan pandai mensyukuri segala karunia, nikmat dari Allah Ta'ala. Hadirin, bersyukur adalah ungkapan rasa terima kasih dan pengakuan menerima apapun pemberian Allah dari hasil usaha yang kita lakukan dalam menjalani kehidupan. Tentunya kita sebagai hamba yang senantiasa dianugerahi banyak hal oleh Allah, kita mesti bersyukur. Jelas di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun, ay la takfuruni. Maka ingatlah kalian kepadaku, kata Allah, aku akan ingat kepada kalian, dan bersyukurlah kepadaku, janganlah kalian ingkar. Maka ketika kita bersyukur, hakikatnya kita telah berusaha ridho dengan menerima apa yang Allah berikan. Dan ketika kita bersyukur, kita pun akan mendapatkan keridhoannya. Mana buktinya? Dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tashkuru yardahu lakum wa la taziru waziratu wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun innahu alimun bidzatis sudur. Shadaqallahul azim wal ma'na Allah alam bimuradi. Jika kamu bersyukur, Dia, yakni Allah, meridhoi kesyukuranmu itu. Seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain, kemudian kepada Tuhanmu lah kembalimu, lalu Dia, yakni Allah, beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sungguh Dia, yakni Allah, Maha mengetahui apa yang tersimpan di dalam dadamu. Yang ketiga, cara kita untuk menggapai ridha Allah adalah dengan menanamkan rasa takut kepada Allah Ta'ala. Takwa juga dimaknai oleh Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala sebagai al-khauf, yakni takut. Juga di dalam Al-Quran kita menemukan kata khasyah yang artinya takut. Di antaranya karakteristik ulama adalah yakhsyallah,
takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memiliki rasa takut dalam arti ketakwaan dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, maka apa kata Allah dalam surah Al-Bayyinah ayat 8? Bismillahirrahmanirrahim. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadap Allah. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Yang keempat, cara kita menggapai dan mengundang datangnya ridho Allah adalah dengan memperbanyak ibadah salat. Di dalam hal ini perbanyak ruku dan sujud, tentu yang kita maklum adalah salat. Ketika kita memperbanyak ibadah selain yang fardu, tentunya yang sunnah, kita perbanyak ibadah sunnah, salat sunnah, sehingga memperbanyak ruku dan sujud, atau bahkan ketika salat pun kita dalam ruku, dalam sujud kita banyak berdoa kepada Allah Ta'ala, maka kita pun akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surah Al-Fatih ayat 29, Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainakum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhim min atharis sujud. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Karena itu jaga salat yang 5 waktu dan tambah dengan salat-salat sunnah lainnya. Yang kelima, yang terakhir, bagaimana kita menggapai ridho Allah adalah dengan memperbanyak melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surah Al-Ahzab ayat 41 kita maklum Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, zikirlah kalian pada Allah dengan zikir yang banyak. Zikir yang dilakukan dengan khusyuk dan istiqomah akan menjadikan pelakunya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadikan kebaikan dan kenyamanan dalam menjalani hidupnya, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam Quran surah Toha ayat 130. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tardo. Maka sabarlah, bersabarlah kamu hai Nabi Muhammad atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, dan bertasbihlah pula pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari agar engkau merasa tenang. Hadirin rahimakumullah, inilah diantara amal yang bisa kita lakukan, yakni 5 cara menggapai ridha Allah. Pertama, beramal dengan dasar ikhlas. Kedua, pandai mensyukuri nikmat Allah. Ketiga, menanamkan rasa takut kepada Allah. Keempat, memperbanyak ruku dan sujud dalam arti selain salat fardu. Selain kita menjaga salat yang fardu, kita juga perbanyak salat sunnah, serta memperbanyak melakukan zikir kepada Allah. Entah itu zikir Ratibul Haddad, Ratibul Attas, Al-Ma'thurat, dan lain-lainnya. Yang jelas adalah zikir kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan ridhonya untuk kita semua, sehingga menjalani hidup ini dengan tenang dan baik. Selamat dunia, selamat akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, uwasikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim, wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wassalami ala nabiyil karim. Faqala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina sahabi sayyidina rasulil jmin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma aslihil muslimina fi Palestin, Allahumma aslihil muslimina fi buladina hadha Indonesia wa fi buladil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ansuril mujahidin fi kulli makan wa zaman. Allahumma adfa'na al bala wal qala wal waba wal fitan wal humum wa syada'id wa syarrul a'da'i wal hasidin wa syarrul kuffar mubtadi'in wa zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alazim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.